Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ilham Agifari dari Prodi Sistem Informasi ya. Saya dari kelas SI 3301 ya. Di sini saya membuat video penjelasan untuk UTS dari mata kuliah Komunikasi Data dan Jaringan Komputer. Izin kepada Bapak Dr. Ucuk Darussalam STMMT. Di sini saya membuat video untuk penjelasan jawabannya ya, Pak. Oke, yang pertama eh, dikatakan di sini soalnya yaitu untuk menjelaskan prinsip kerja komunikasi data dalam sebuah jaringan komputer. Oke, jadi pada dasarnya prinsip pertukaran data atau pengiriman data komunikasi data di komputer itu terjadi adalah jadi adanya proses pertukaran data ya antara dua perangkat. Yang satu bisa jadi receiver, yang satu bisa jadi untuk pengirimnya gitu ya. Nah, di mana pertukaran data ini melalui media transmisi gitu, menjadi perantaranya. Dan biasanya di media transmisi itu udah ada protokol yang menjembatani. Jadi dalam proses istilah katanya itu pengiriman datanya gitu ya. Ini tuh ada protokol mengatur agar eh, lebih aman dan menjaga konsistensi dari data yang dikirim itu agar tidak rusak atau failed gitu ya. Oke, uh, data sendiri itu dikirim bisa pakai sinyal sinyal digital atau bisa juga pakai analog. Yang dimana kalau zaman sekarang itu biasanya lebih umum menggunakan digital gitu ya. Dan biasanya itu dikirim melalui kabel atau gelombang nirkabel ya, kayak contoh gelombang radio atau wifi gitu ya, istilah biasanya kita mengenalnya gitu, yang dimana nanti dari si kabel ini yaitu menjembatani dari si pengirim lalu masuk ke IP lalu dikirim media kabel itu masuk ke receiver gitu ya. Nah, eh, selama pengiriman data ini protokol tuh menjamin atau memastikan data yang dikirim itu dikontrol. Jadi jika pun ada kesalahan dalam pengirimannya itu tuh dipastikan di recheck atau gimana biar bisa diperbaiki agar nantinya data yang masuk ke receiver itu setelah katanya datanya itu full gitu, tidak ada karepnya atau gimana korupnya gitu. Nah, eh, pada umumnya ya, prinsip utama di komunikasi data itu ada beberapa ya. Jadi eh, komunikasi data kalau nggak ada salah satu prinsipnya nih itu nggak bisa berjalan dengan sempurna istilahnya gitu. Ya dimana pertama ada pengirim dan penerima gitu. Ada pengirim dan receiver. Yang dimana perangkat ini nih yang satu untuk mengirim data, yang satu untuk menerima data gitu. Yang satu lagi atau namanya data. Data itu ya yang kita kirim itu berupa apa? Berupa bisa teks, angka, suara, gambar ataupun video. Yang dimana nanti itu diubah menjadi istilah katanya menjadi bit gitu ya, dari menjadi bit 01 nanti baru ntar di encoding lagi di perangkat penerima gitu. Nah, lalu ada media transmisi yang dimana ini bisa seperti melalui kabel ya, kayak UTP, kabel koaksial atau kabel fiber optik, ataupun bisa juga nirkabel seperti melalui wifi gitu ya, gelombang radio, satelit ataupun pakai bluetooth gitu. Nah, lalu ada protokol. Protokol itu maksudnya adalah di komunikasi antar jaringan ini ada aturan yang mengatur format data, cara pengiriman yang nantinya itu bisa mendeteksi error juga
dan gimana caranya untuk mengakhiri koneksi. Nah, itu namanya protokol. Protokol yang umum yang biasa digunakan tuh kayak TCP atau IP, terus juga UDP. Nah, UDP ini biasanya lebih optimal, sering dipakai buat game ya. Terus ada juga HTTP, FTP dan SMTP gitu. Nah, eh, alur kerjanya gitu ya, dari si pengiriman dari komunikasi data dan jaringan komputer ini, alur kerjanya itu pertama otomatis data itu pasti dibuat dong di sebuah sistem atau aplikasi. Nah, data itu lalu dipaketkan gitu ya, istilahnya dijadikan satu paket pengiriman atau digabung gitu ya. Nah, di mana nanti si paket datanya ini diberikan alamat address IP itu mau kemana gitu. Nah, di mana habis itu data itu ditransmisikan melalui media, bisa nirkabel atau nirkabel gitu ya. Kalau kabel dipakai kabel LAN kayak tadi ya, kabel fiber optik, kabel koaksial, atau misalkan nirkabel dia bisa pakai wifi, pakai gelombang radio ataupun bluetooth gitu ya. Lalu data tersebut diantarkan oleh media transmisi ke protokol IP ya. Lalu receiver menerima tuh, dari protokol IP menerima datanya itu. Nah, dari data itu harus di encoding lagi, baru bisa dipakai di sistem receiver, di perangkat atau sistem receivernya gitu. Nah, biar data tuh gak gagal gitu ya di dalam pengiriman ini, biasanya ada beberapa faktor yang jadi penentu, seperti pertama, deliverynya itu, maksudnya data tuh harus tersampaikan. Kedua, harus akurat, yang dimana ya pasti dong, masa data tidak akurat nanti gimana sampai di receiver. Terus timeline tepat waktu, maksudnya dari estimasi yang dikelola oleh sistem terus harus tepat waktu, data tuh harus sampai sesuai waktu yang diestimasikan gitu lah. Ataupun jitter rendah, jadi jika jitter tinggi biasanya pesan tuh bakal delay gitu. Oke, nomor 2 tuh kita disuruh untuk menjawab jenis dan cara kerja topologi dasar jaringan komputer. Oke, pada dasarnya topologi jaringan tuh ada banyak ya, tapi yang kita sebutin biasa dipakai aja kayak pertama topologi bus. Jadi di mana topologi ini menggunakan satu kabel utama, nanti ini dijadikan backbone gitu. Yang dimana ini tuh biasanya menggunakan kabel koaksial yang yaitu berada di sepanjang konektor, atau bisa disebut kita juga node client-nya gitu ya. Yang dimana topologi ini tuh punya kelebihan, kayak contohnya untuk instalasi dan konfigurasi itu bisa dibilang paling sederhana gitu ya, murah karena nggak butuh banyak kabel. Tapi dari segi kekurangan, dia itu buat penerimaan data dan pengiriman datanya itu kayak kurang efisien, karena rentan di dalam pengiriman tuh tertabrak arus tuh sering banget gitu. Jadi tabrakan arus data tuh sering terjadi, sehingga kalau misalkan backbone-nya itu putus, satu kabel utama itu putus, maka seluruh jaringan tuh mati total gitu. Yang dimana jadi untuk maintenance-nya agak susah jika mau nambahin perangkat baru ke sistem, karena kalau sekalinya kita matiin, mati semua gitu. Oke, lanjutnya adalah topologi star. Jadi topologi star ini prinsipnya dia tuh menggunakan switch dan hub gitu ya. Yang dimana sifatnya itu tuh jalurnya tuh biasanya point to point. Jadi antara perangkat sama pusat servernya gitulah. Jadi kelebihan dari topologi ini tuh, kalau misalkan ada satu masalah di jaringan gitu ya, seperti pada klien, jaringan itu tetap jalan dengan baik, walaupun istilah katanya
switch-nya itu rusak, baru semua jaringan akan mati gitu ya. Tapi tingkat keamanannya cukup tinggi gitu dan memiliki tingkat collision itu sangat rendah gitu. Yang dimana menjadikan si topologi ini tuh bisa dibilang kebergantungannya itu tinggi sama terminal pusatnya itu gimana gitu. Oke. Lalu ada topologi ring, yang dimana topologi ini tuh pada umumnya memakai LAN card gitu ya. Yang dimana tuh membuat koneksi satu komputer ke komputer lain itu dia itu kayak membentuk cincin gitu. Makanya namanya topologi ring. Yang dimana topologi ini tuh berjalannya itu satu arah. Itu melewati perangkat perantaranya gitu ya, media transmisinya, sampai tiba di perangkat receiver gitu. Jadi banyak ya perangkat perantaranya. Jadi di setiap perangkat ini dia itu memiliki namanya token, mekanisme token pasting. Jadi di mana kalau misalkan si perangkatnya ini nggak ada token, maka datanya itu nggak boleh lewat gitu, terblokir di situ kayak firewall, kayak bisa bilang kayak firewall gitulah, cocok diterapkan buat firewall. Nah, kelebihan dari topologi ini tuh performanya itu bagus banget, instalasinya itu cukup murah, konfigurasinya juga nggak terlalu susah gitu ya, gampang diterapin. Tapi jika salah satu perangkat perantaranya itu media transmisi itu terputus, maka seluruh koneksi itu kan bermasalah. Jadi kalau mau troubleshooting juga susah di topologi yang kayak gini gitu. Oke. Lanjutnya ada topologi mesh, yang dimana topologinya itu memakai kabel tunggal gitu ya buat pengiriman data. Nah, ini menjadikan datanya itu cepat karena nggak ada tabrakan arus data, karena cuma satu jalur aja, dan dimana dia tuh nggak perlu switch atau hub gitu. Biasanya topologi ini tuh jika ada satu jalur yang rusak, dia tuh bisa mencari alternatif lain gitu. Nah, kayak kelebihannya tuh ya itu keamanan datanya itu tinggi, bandwidthnya juga gede, dan nggak ada tabrakan arus. Tapi kalau misalkan ini biaya apa, kekurangannya tuh pertama biayanya itu mahal karena kabel sama port itu harus banyak gitu ya. Dan biasanya ini pakai mikrotik gitu, makanya mahal. Dan perlu ruang dan konfigurasi yang cukup rumit karena kita perlu konfigurasi satu-satu ya, mengatur di Winbox-nya gitu. Oke. Untuk topologi tree, seperti namanya tree ya, jadi dia itu kayak pohon, dimana dia itu pada intinya gabungan dari topologi star, cuman dia ditumpuk aja gitu. Nah, dimana dari satu topologi ini ada satu perangkat menjadi pusat, dan yang perangkat yang menjadi kayak tingkatan 2-nya itu buat switchnya, lalu tingkatan 3 switchnya baru ke klien gitu. Ya dimana kalau kita lihat nih kayak ada batang, cabang, daun gitu ya. Jadi kayak pohon gitu. Kelebihan dari topologi ini tuh kayak dia tuh gampang dikembangin ya. Susunannya juga terhierarkinya tuh bagus. Jadi kayak terpusat gitu. Data tuh terpusatnya tuh menyebarnya tuh istilah katanya nggak berantakan. Jadi kalau misalkan buat pengaturan data troubleshooting tuh gampang. Tapi jika kekurangannya itu pertama instalasinya itu mahal gitu ya. Karena perlu banyak perangkat dan kinerjanya juga nggak bagus banget, termasuk lambat. Jadi dan ada juga masalahnya kayak misalkan kalau misalkan bagian atas komputernya itu rusak gitu ya atau masalah, bagian-bagian yang lainnya tuh kena masalah juga. Jadi buat kata kalau misalkan ada batang, ada cabang, ada daun, batang utama yang kita potong, batang cabang daunnya itu jatuh semua gitu. Jadi kabel backbone-nya ini jadi sentral di topologi ini gitu. Lalu ada hybrid, topologi hybrid. Jadi topologi hybrid tuh
Biasanya itu istilah katanya kayak kombinasi ya. Jadi antara dua atau lebih topologi, misalkan topologi star digabungin topologi ring gitu ya. Jadi tergantung keperluan aja gitu. Nah, dimana kelebihan dari topologinya itu lebih fleksibel gitu ya, karena apa namanya, kita tuh pakai topologi yang lebih spesifik tuh buat satu masalah gitu ya. Kita hybrid, skalabilitas juga tinggi, tapi kekurangannya itu dia tuh lebih mahal dan kompleks buat instalasi sama konfigurasinya gitu. Gitu. Oke, yang nomor 3 ya, kita lanjut ke nomor 3. Suruh menjelaskan jenis physical layer. Ya, jenis physical layer yang biasa dipakai dan kekurangan dan kelebihannya. Gitu. Oke. Pertama, physical layer ini kan istilah katanya layer paling terluar ya dari OC itu. Nah, biasanya media yang sering dipakai tuh kayak contohnya twist pair cable atau kayak semacam kabel LAN gitu ya. Nah, dimana dia ini harganya nggak terlalu mahal, murah, instalasinya juga gampang, bisa dipakai di mana-mana. Maksudnya kompatibilitasnya itu gede gitu ya. Kecepatannya juga termasuk tinggi, bisa sampai 10 Gbps. Cuman kekurangannya itu dia itu rentan terhadap gangguan. Jadi dan jaraknya maksimal itu cuma 100 meter, nggak bisa terlalu panjang gitu ya. Dan nggak cocok kalau misalkan di areanya itu banyak terjadi interferensi noise elektromagnetik, itu nggak cocok gitu. Oke, lanjut. Ada coaxial cable, kabel koaksial gitu ya, biasanya dipakai di TV gitu ya, yang dimana medianya dia itu pakai konduktor yang buat membawa sinyal listrik datanya itu, dan kabel itu dilindungi kabel ground gitu, dan isolator, yang dimana itu memberi kelebihan. Jadi kelebihannya itu adalah dia itu tahan sama interferensi kayak elektromagnetik, itu tahan gitu ya. Tapi dan bandwidthnya juga gede gitu ya, dan dia itu jaraknya itu lebih jauh dibandingkan dengan twist pair gitu. Oke. Dan dimana kabel koaksial tuh biasanya suka dipakai di apa namanya, antena-antena ini ya, antena-antena outdoor gitu, sering dipakai gitu. Dan dari koaksial kabel ini biasanya dia itu punya kekurangan juga. Kekurangannya itu kayak yang pertama, dia itu pertama mahal ya, pasti mahal karena buat komponen itu termasuk yang istilah katanya tahan banting gitu lah ya, jadi mahal. Terus juga sulit dipasang karena tebel, bahannya itu tebel banget gitu. Dan dibanding dengan LAN lebih efisien dan lebih efektif kalau kita pakai LAN aja gitu, pakai kabel LAN. Lalu ada fiber optik, yang dimana ini udah sering banget dipakai ya buat wifi yang zaman sekarang nih, karena dia itu paling cepat dalam mentransmisi data, karena dia itu pakai pengiriman datanya itu berbasis cahaya dialirin di serat kaca gitu ya. Nah, dimana ini bikin tipis banget, si serat kacanya itu tipis banget. Kalau misalkan kita mau menggabungkan serat-seratnya itu perlu semacam ada alat khususnya, ntar di
disatukan di lebur gitu. Tuh susah banget. Mahal lah, harga alatnya aja bisa sampai satunya aja 10 juta alatnya gitu. Nah, kelebihan dari media ini fiber optik itu kecepatannya itu cepat banget dalam mengirim data. Jarak itu jauh, bisa berkilo-kilometer. Nah, biasanya buat kayak jaringan wifi itu kabel fiber optik itu ditanam di dalam tanah. Jadi ntar dia ada semacam kayak satu spot aja. Nah, itu yang dimana dia tuh menghubungkan dari semua kabel fiber optik. Nah, itu tinggal dikonfigurasi di situ gitu. Dan eh kabel fiber optik ini nggak terpengaruh sama interferensi gangguan listrik ya. Jadi dia juga aman buat disadap tuh susah sekali, dan cocok buat jadi backbone internet karena itu keamanannya itu. Buat jadi backbone internet cocok, buat jadi data center cocok, buat jadi internet service provider juga cocok gitu ya. Tapi kekurangannya media transmisi ini mahal dan langka gitu ya, sempat langka juga, dan juga butuh instalasi sama konfigurasi yang rumit gitu. Karena ya tadi surat kacanya itu mudah putus gitu ya, kalau salah mudah putus, udah buat gabungin lagi susah, atau enggak ganti baru itu mahal banget kabel fiber optik tuh gitu. Oke, lanjut ada radio waves, yang dimana gelombang radio nih diterapkannya kayak wifi gitu ya. Makanya wifi itu kan sebenarnya mengambil sinyal gitu ya, mengambil sinyal frekuensi berapa gitu, berapa gigahertz. Kalau misalkan 5G ya pakai 5 gigahertz, kalau misalkan cuma 4G biasanya sekarang itu pakainya 2,4 gigahertz gitu ya. Gitu. Kalau dulu banget XL tuh makanya 900 megahertz gitu. Nah, kelebihan dari media ini tuh bisa nembus tembok karena kan basisnya sinyal ya. Sinyal yang ditembakin gitu. Itu tuh bisa sampai kilometer. Makanya tiang-tiang BTS itu tinggi-tinggi. Dipasangnya di tempat tinggi yang nggak ada gangguan di sekelilingnya, karena apa? Karena untuk menembakkan sinyal itu biar jauhnya itu maksimal gitu. Nah, kelebihannya itu juga sinyal itu bisa nembus tembok. Jadi misalkan kita dalam rumah itu tuh sinyal tuh masih bisa masuk gitu. Terus juga murah dan mudah digunakan. Jadi maksudnya ya murah dan mudah digunakan itu dalam skala yang contoh kayak Bluetooth itu masih gampang digunakan dan murah buat alatnya gitu. Tapi kalau buat BTS ya beda cerita gitu kan, tuh sampai miliaran. Dan ideal jika perangkat itu handphone, ya nggak mungkin dong misalnya handphone dipakein kabel transmisi data kayak kabel koaksial, kan nggak mungkin. Pasti kebanyakan HP itu pada pakainya data seluler atau enggak wifi, yang dimana kita buat ngambil sinyalnya aja kan perlu namanya gelombang radio waves gitu. Radio waves itu perlu gitu. Nah, kekurangannya itu dia tuh rentan kalau ada gangguan, kayak gangguan cuaca juga rentan. Kalau misalkan ada sinyal-sinyal elektromagnetik juga dia tuh rentan gitu ya. Terus juga dia tuh kalau misalkan sinyalnya itu nggak dienkripsi, gampang disadap juga gitu. Makanya kan di militer tuh bisa menyadap saluran komunikasi gitu kan. Walaupun sudah dienkripsi masih bisa disadap, apalagi nggak dienkripsi gitu kan. Gitu. Dan kecepatannya itu dipengaruhi jarak dan hambatan gitu. Lalu tadi kan radio waves, gelombang radio, sekarang gelombang mikro atau microwave. Jadi microwave ini biasanya itu sifatnya tuh point to point. Jadi dari tower ke tower. Biasanya ini pakai antena parabola. Jadi antena parabola ini terfokus ke satu titik gitu ya. Dan satu titik yang menelurkan ke titik yang lain terus gitu ya. Jadi biasanya lebih sering jarang sih buat dipakai kayak kalau dulu tuh lebih sukanya dipakai tuh buat ini apa namanya, TV parabola. Nah itu dulu tuh. Kalau sekarang kayak itu jarang. Kelebihannya ini bisa jarak itu jauh, bisa sampai 50 km. Bandwidthnya tuh gede banget dibanding gelombang radio biasa, dan cocok untuk internet service provider dan telekomunikasi. Tapi kekurangan dari media ini kalau misalkan cuacanya itu ekstrem itu nggak cocok gitu ya, terpengaruh sama cuaca juga, dan membutuhkan peralatan yang lebih tinggi dan mahal gitu.
Lalu ada infrared, biasanya dipakai di remote TV gitu ya. Nah, ini tuh termasuk yang istilah katanya murah gitu ya, nggak terlalu mahal. Yang dimana biasanya dipakai untuk sensor. Tuh, dia tuh lebih nggak mudah disadap dan tidak mengganggu perangkat radio. Tapi kekurangannya itu dia tuh cuma pendek, paling cuma 5 meter doang jaraknya. Terus nggak bisa nembus dinding gitu. Yang terakhir ada satellite communication, di mana dia itu ya seperti kayak TV satelit biasa aja gitu, atau internet satelit kayak Starlink. Jadi pusatnya itu ditembakinnya tuh dari satelit gitu. Jadi pertama dari ada stationnya dulu, ditembakin ke satelitnya nanti nembakin ke titik-titik yang di mana gitu, di daerah mana gitu. Makanya kan Starlink itu bentuknya kayak kalau dilihat kayak antena gede banget gitu kan. Nah itu karena dia kan nangkap sinyalnya dari si satelit Starlink tuh. Kelebihan dari medianya tuh ya bisa skalanya bisa global, karena kan satelit itu kan muter merotasi bumi itu. Sehari itu bisa berapa kali rotasi dia satelit itu. Nah, dia tuh bisa sampai ke lokasi-lokasi yang terpencil. Ya nggak bisa sinyal-sinyal radio tuh biasa nyampe ke situ, satelit bisa gitu. Dan kekurangannya tapi latensinya itu bisa tinggi gitu. Bisa sampai 800 ms dan biayanya tuh mahal. Dan kalau misalkan cuacanya itu ekstrim, nggak bisa tembus juga. Dan buat instalasi dan konfigurasi itu cukup kompleks gitu ya. Oke, lanjut ya, nomor selanjutnya. Nomor 4, definisi OSI layer dan proses data yang terjadi di setiap layer. Panjang nih. Jadi pada dasarnya OSI layer itu ada 7 layernya gitu ya. OSI layer itu sebenarnya, jadi di komunikasi jaringan tuh ada kerangka kerjanya. Jadi di setiap layer tuh mengatur ada protokol jaringan mengatur gitu ya. Jadi ini tuh dibikin oleh ISO atau International Organization gitu ya, for Standardization. Yang jadi yang itu tujuannya itu pertama tuh untuk biar si komunikasi ini setiap pekerja tuh ada standarnya gitu, nggak asal aja. Dan jadi kompatibilitas antar vendor tuh bisa ada gitu. Misalkan setiap vendor punya standarnya sendiri, mereka kalau misalkan mau misalkan ada perangkat yang butuh kedua vendor itu jadi nggak bisa connect gitu, karena kan kompatibilitasnya nggak bagus gitu. Makanya perlu ada standar biar semua vendor itu, semua perangkat itu saling kompatibilitasnya itu bagus gitu. Nah, dari segi tujuan yang lain gitu ya, ini juga untuk memecah atau membagi proses komunikasi data jadi tahapan-tahapan yang logis. Jadi nanti kalau misalkan ada satu masalah yang terdeteksi, kita bisa tahu tuh masalahnya di mana. Jadi ini tuh bagus banget buat proses troubleshooting gitu ya. Lalu gitu, jadi buat mempermudah pemahaman, melakukan proses troubleshooting dan mendesain jaringan gitu ya. Oke, pertama ada namanya layer 7 atau layer application gitu. Nah, layer application ini yang dimana dia itu bentuknya itu antarmuka atau GUI gitu ya, graphical user interface gitu ya. Jadi si user itu kayak contohnya Canva ini kan ada interface-nya, ada undo, ada redo, ada save, ada buat ganti nama, profile. Ini kan GUI ya, ini gitu. Lalu layer namanya tuh presentation. Jadi mengubah data menjadi format yang dimengerti kedua pihak. Jadi si datanya ini nanti di format diubah gitu ya, yang dimana apa namanya, bahasa pemrograman itu lah. Maksudnya sebelum ke application-nya kan ada yang sistem di belakangnya dulu gitu. Ada layer 5 ada session. Ini tuh buat menjadi setiap
komunikasi ada antara beberapa device nih, ada sesinya mengatur. Jadi biasanya contohnya kayak misalkan aplikasi bank gitu kan tuh ada sesi Anda telah berakhir. Nah, itu maksudnya itu tuh buat menjaga keamanan. Jadi misalkan satu device mengakses sesuatu perangkat atau sistem atau aplikasi, itu tuh dibatasin waktunya sekian setelah berapa lama gitu, nggak boleh terlalu lama. Karena apa? Buat menjaga keamanan gitu ya. Lalu layer 4 transport. Jadi transport ini buat ngirim data gitu ya. Data dari perangkat ke server gitu ya. Itu memastikan itu biar itu data yang dikirim tuh bener, lengkap sama urut gitu. Nggak ada korup data gitu. Layer 3 itu network ya. Jadi dia tuh buat nyari routing addressing data. Terus lalu data link. Layer 2 data link, memastikan jadi si data itu terkirimnya itu secara bagus ya, tidak ada yang hilang dari node satu ke node lainnya. Jadi nggak ada error gitu. Pada level frame itu nggak ada error. Lalu yang terakhir physical. Jadi fisikalnya itu buat mengirim bit 0 dan 1 melalui media fisik. Jadi ini tuh yang tadi kita bilang kayak media transmisi kayak kabel-kabel tuh, kabel gelombang radio itu sebenarnya di dalamnya itu bentuknya tuh sangat paling sederhana, itu bit 0 dan 1. Jadi 0 1 0 0 0 sekian, nanti di encoding baru jadi sebuah data, misalkan teks apa gambar gitu. Nah, fungsi setiap protokol berarti ini nomor 5 ya. Jadi setiap protokol tuh di layer itu ada, setiap posisi layer itu ada protokolnya. Contoh, dulu. Ya, contohnya misalkan di layer 1 yang tadi kita bilang physical layer, itu ada protokol kayak Ethernet physical yang dimana berbasis Ethernet tuh kalau settingan itu 802.3, yang dimana itu mengatur kayak voltase dari sinyal itu berapa, modulasinya itu gimana, dan jenis kabel itu mau pakai Cat 5 atau Cat 6 gitu ya. Dan bisa nanti bisa diatur tuh kecepatannya gitu. Kalau misalkan Cat 6 yang terbaru bisa sampai 1 GB gitu. Lalu ada Wi-Fi physical. Nah, ini sistem apa basis pengiriman data radio melalui radio sinyal itu. Nah, dulu masih berbasis A atau B atau G. Nah, sekarang itu tuh udah berbasis N. N itu maksudnya gabungan dari B, G, dan A gitu, gabungannya itu N. Ada juga yang terbaru AC, dan juga terbaru lagi AX gitu. AX ini udah support sampai 6 GHz gitu. Biasanya kalau di Wi-Fi terbaru kayak Orbit gitu ya, XL, terus juga kayak yang terbarunya kayak internet rakyat ini pakainya 802.1 AX karena sudah berbasis 5G dan 6G gitu. Dan ini juga menentukan modulasi OFDM dan kekuatan sinyal dari Wi-Fi physical nih. Oke, lanjut ya. Ada Bluetooth physical. Bluetooth physical ini dia itu buat dia itu pakai frekuensi 2,4 GHz gitu ya. Lalu berfungsi juga untuk melakukan hopping frekuensi dan menentukan jarak efektifnya itu berapa. Karena kan Bluetooth itu kan nggak bisa terlalu jauh ya. Gitu. Di layer 1 ada lagi namanya protokol DSL atau ADSL, di mana jadi protokol ini tuh fungsinya untuk mengubah sinyal digital menjadi sinyal analog. Kalau misalkan di kabel telepon, misalkan kita menelpon sinyal dari HP biasa, tujuannya itu adalah telepon rumahan, otomatis kan harus dikonversi dulu tuh gitu. Lalu ada juga protokol fiber optic standar. Jadi misalkan kita menggunakan media transmisi berupa fiber optic, maka kita pakai protokol ini gitu.
di mana menentukan nih transmisi cahayanya itu gimana di fiber optiknya gitu. Terus ada juga RS232 atau RS485. Jadi ini tuh fungsinya tuh buat standar komunikasi serial tradisional. Biasanya dipakai untuk modem sama perangkat-perangkat industri gitu. Oke, berikutnya ada data link layer atau OSI layer 2. Jadi setelah dari physical layer gitu kan, masuk ke data link layer. Nah, dari data link layer itu ada layer Ethernet ya, yang dari penerimaan yang pertama tuh. Dia itu berbasisnya frame format, yang dimana jadi ini itu untuk menentukan frame kayak MAC address, CRC, dan preamble, yang dimana dia itu juga buat mengatur media akses itu mau melalui CSM atau CCD gitu. Lalu ada juga protokol P3 atau PPP, di mana bisa juga disebut juga point to point protokol, yang dimana protokol ini biasanya dipakai untuk koneksi WAN. Jadi ada LAN ada WAN. Nah, WAN ini maksudnya adalah kita misalkan satu perangkat WiFi gitu ya. Anggaplah kita punya WiFi Orbit. Dari misalkan WiFi Orbit itu kan biasanya dipakai udah aja gitu, pakai LAN colokin ke komputer gitu, atau enggak WiFi dari Orbit itu masuk langsung ke HP. Tapi bisa juga dari WiFi Orbit itu kita salurkan lagi ke router atau ke mikrotik gitu ya. Nah, itu namanya menggunakan WAN. Nah, nanti di mikrotik itu bisa kita olah lagi tuh, misalkan bisa pakai beberapa WAN, misalkan 2 WAN apa 3 WAN, ntar jadi load balance gitu, nah gitu lah. Itu penjelasan lebih lanjutnya lagi. Di mana di P3 ini nanti ada autentikasi kayak PHP dan CHAP gitu ya, PHP dan CHP. Yang bisa dipakai untuk framing juga link control gitu. Dan juga di OSI layer 2 ini biasanya dipakai HDLC atau high level data link control gitu ya. Yang dimana protokol ini tuh mirip kayak protokol WAN di P3 gitu ya. Cuman dari segi kestabilan HDLC ini lebih stabil untuk kalau misalkan kita pakai router to router, karena kan nanti ada topologi jaringannya tuh. Misalkan dari ISP lanjut ke mikrotik lanjut ke mana gitu. Nah, itu lebih bagus pakai protokol HDLC gitu. Nah, lanjut ada frame relay, yang dimana dia itu fungsinya mengatur pengiriman data dalam jaringan WAN gitu ya, yang menggunakan metode virtual circuit gitu. Terus juga ATM, asynchronous transfer mode. Jadi dia itu pakai sel 53 byte sifatnya fix yang dipakai. Jadi itu buat ngirim data, jadi itu kecepatannya itu tinggi dan biasanya dipakai itu di backbone gitu. Lalu ada VLAN. Nah, VLAN itu jadi itu dia itu protokol yang nandain sebuah frame paket ditandain dengan tag VLAN, yang dimana dia tuh buat ngisahin jaringan di satu switch gitu biar gak bertabrakan gitu, dipisahin. Lalu ada ARP, Address Resolution Protocol, di mana protokol ini dia tuh menjembatani layer 2 dan layer 3. Layer 3 itu layer network. Jadi buat menjembatani layer 2 sama layer 3, layer data sama layer network, itu adalah pakai protokol namanya ARP gitu. Yang dimana protokol ARP ini itu nyari MAC address berdasarkan IP address yang sudah ditetapkan di request ARP atau di reply gitu ya. Oke. Di OSI layer 3 ini network layer ada namanya, biasa kita sering kalau misalkan kita suka lihat di VPN HP gitu ya, istilah IPv4 dan IPv6. Maksudnya itu IP itu adalah internet protokol, yang dimana protokol yang berfungsi jadi ngatur si addressing itu harus logis dan juga memfragmentasi dan ngasih rute buat si data tuh ngelewat jaringan tuh lewat rute mana gitu. Ada juga ICMP, di mana dia tuh sebutannya juga Internet Control Message Protocol ya. Jadi di protokol ini tuh fungsinya buat ngelihat si jaringan, contoh kayak ping gitu. Nah,
ICMP ini memberikan informasi berupa ping atau traceroute. Jadi kita bisa tahu nih, misalkan si jaringannya ini lancarnya berapa, latensinya berapa, pingnya gitu kan. Itu pakai protokol ICMP. Lalu juga ada IGMP, di mana Internet Group Management Protocol. Jadi ini fungsinya buat mengatur multicast group ya. Jadi multicast group ini basisnya IPv4. Ada juga IP6, apa IPsec. IPsec itu maksudnya, jadi dia itu protokolnya nge-enkripsi sama mengautentikasi data di level IP, yang dimana itu biasanya dipakai VPN. Jadi biar datanya itu lebih terenkripsi, lebih aman, dan lebih IP address-nya itu bisa disamarkan itulah. Ada juga routing protokol, di mana fungsi ini buat ngatur routing secara global, itu kebijakan yang diatur, dan bisa juga buat ngatur routing antar ISP atau backbone internet gitu ya. Gitu. Ada juga OSI layer 4 yang dimana namanya transport layer. Jadi setelah dari network yang tadi itu ya, network diatur di sini, otomatis si jaringan itu diantar gitu ya dengan protokol transport, yang dimana ada protokol TCP atau Transmission Control Protocol. Jadi dia itu ngatur seandainya di data ini tuh ada di pengiriman data ini ada data yang hilang, itu dikirim ulang lagi gitu. Jadi memastikan data yang dikirim tuh nggak korup gitu. Ada juga UDP, User Datagram Protocol, yang dimana sering dipakai buat kayak streaming gitu ya, buat game, karena mencari latensi yang rendah gitu. Biasanya port numbernya tuh yang dipakai tuh kayak 53, 69 sama 5004 gitu. Dan juga ada SCTP, yang dimana Stream Control Transmission Protocol. Jadi dimana si protokolnya ini pakai gabungan antara TCP sama UDP. Sering dipakai di VoIP modern seperti 4G atau 5G signaling. Lalu ada juga DCCP, di mana protokolnya itu mengatur koneksi gitu ya, dengan control congestion tanpa reliability penuh gitu. Lalu ada layer 5, di mana layer 5-nya layer session gitu ya. Session layer, di mana di sini ada protokol namanya NetBIOS, di mana si protokol ini ngatur komunikasi antar komputer tuh di LAN Windows gitu. Lalu juga ada RPC, Remote Procedure Call, di mana protokolnya itu dia itu memastikan si fungsi jaringan tuh memungkinkan jadi jaringan di komputer lain itu seolah-olah berjalan di jaringan lokal, RCP itu. Biasanya dipakai di ini ya. Kalau tahu tim group ya tim group, tim viewer, yang kita tuh kayak layar komputer di monitoring, nah itu pakai protokol RPC. Lalu juga ada PPTP. PPTP itu maksudnya point to point tunneling protocol, di mana dia itu pakai protokol yang membuat si VPN tuh si VPN dasar tuh dipakai gitu ya, walaupun sudah nggak aman gitu. Lalu juga ada SIP, Session Initiation Protocol, di mana protokolnya ini mengelola sesi VoIP, kayak memulai, mengubah atau mengakhiri panggilan. Maksudnya VoIP ini Voice Internet Protocol gitu ya. Lanjut, ada layer 6, Presentation Layer, di mana di sini tuh ada kayak layer SSL atau TLS, di mana dia tuh kayak buat enkripsi data. Contohnya kayak HTTPS gitu ya. Kan ada HTTP, ada HTTPS. Nah, kalau HTTPS itu udah dienkripsi datanya, lebih aman gitu. Dan nggak mudah disadap. Yang dimana protokol ini biasanya buat ngatur handshake, shipper, dan sertifikat digital gitu. Lalu di presentation layernya juga ada namanya JPEG, PNG, sama GIF. Sebenarnya JPEG, PNG, GIF itu sebenarnya namanya protokol ya, bukan hanya format gambar tapi juga protokol. Jadi misalkan gambar JPEG, berarti gambar 0.bit 01-nya itu di convert menggunakan protokol yang namanya JPEG gitu. Juga ada MPG dan
MP3 atau AAC gitu ya. Sama juga protokolnya cuman buat ngatur audio. Kalau ASCII dan Unicode buat ngatur format teks. Kalau XML JSON ini buat format data yang terstruktur gitu ya di antara aplikasi gitu. Lanjut layer terakhir, layer application. Di layer ini ada namanya HTTP atau HTTPS, yang dimana kalau misalkan ini buat kita ngakses web. HTTPS itu pakai protokol tadi yang TLS itu ya, udah dienkripsi jadi lebih aman. Ada juga di layer application-nya namanya FTP, SFTP, ada FTPS, dimana maksudnya ini buat protokol yang buat ngirim file. Jadi si protokolnya ini tuh ngirim datanya nggak tanpa enkripsi gitu, si FTP nih. Kalau FTPS itu dipakein protokol SSL, jadi lebih aman gitu. Terus juga terakhir ada SMTP gitu ya. Satu protokolnya ada SMTP, POP3 sama IMAP. Dimana SMTP ini maksudnya protokol ini biasanya buat dipakai ngirim sama ngambil email. Yang dimana protokol SMTP ini buat ngirim, POP3 itu buat ngunduh email ke lokal. Kalau IMAP itu buat IMAP itu yang berfungsi buat sinkronisasi email server sama email client gitu. Lalu ada juga DNS, Domain Name System. Jadi kayak si protokol yang ngubah domain misalkan apa.com gitu ya, jadi IP gitu. Itu DNS namanya. Ada juga DHCP, yang dimana makanya DNS itu sebenarnya kayak Google, Yahoo itu sebenarnya DNS gitu. Makanya kadang website yang ada di Google kadang nggak ada di Yahoo, yang ada di Yahoo nggak ada di Google, karena kan harus diindeks dulu gitu. Lalu ada juga namanya DHCP, yang dimana protokol ini buat ngasih IP secara otomatis ke perangkat jaringan. Ada juga SNMP, di mana protokolnya ini ngasih monitoring perangkat kayak router, switch, sama server gitu. Oke, dan juga ada SSH dan Telnet. SSH itu fungsinya buat konfigurasi remote shell gitu ya, pakai enkripsi. Dan Telnet ini buat remote shell tapi nggak pakai enkripsi, jadi nggak aman gitu. Oke, gitu aja ya. Udah semua soal dijawab. Apabila ada kesalahan kata, mohon maaf. Ya, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.